Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Rizky, jurusan kelas IKOR B, NIM 20030350 2015. Saya akan mempresentasikan itu kecepatan, speed atau percepatan, atau acceleration atau velocity. Ketika membincang dua orang atlet bunga jumpers atau pelompat dari ketinggian tertentu dengan tubuhnya diikat tali, maka kita membawa percepatannya ketika mereka jatuh ke tanah. Sebenarnya telah kita pahami bahwa istilah speed ada akselerasi berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba memahami istilah velocity, yaitu istilah selanjutnya sering dijelaskan dalam buku ini. Percepatan beraturan atau uniform acceleration dan deselerasi beraturan atau uniform deceleration tidak begitu sering terjadi dalam olahraga. Ketika atlet dan benda seperti bola dan lembing sedangkan bergerak, berbagai gaya seperti gesekan dan tahanan udara telah mempengaruhi geraknya, dan gaya-gaya ini menyebabkan perubahan percepatan atau deselerasi atau tidak beraturan. Selanjutnya, bagaimana gravitasi mempengaruhi penampilan atlet? Seperti kita ketahui bahwa tarikan gravitasi bumi bervariasi. Atlet mengalami sedikit perubahan gaya ini ketika di Olimpiade Mexico City tahun 1968 yang terletak di dataran lebih tinggi dan lebih dekat ke ekuator pada Olimpiade 1952. Di Helsinki atau Olimpiade 1980 di Meksiko, kedua tempat ini lokasinya berada di ketinggian laut. Situasi ini akan sangat berpengaruh bagi pelari jarak jauh ketika Bob Beamon memecahkan rekor lompat jauh di Mexico City. Keuntungan telah diperoleh dari adanya penurunan gaya gravitasi tahanan udara yang menurunkan akibat lapisan udara yang tipis, atau terutama ketika melakukan lari awalan, dan kenyataannya adalah sprint dan bukan jarak jauh. Selanjutnya, percepatan gravitasi. Ketika pelompat gala jatuh dari ketinggian Mr. Gala, maka gravitasi mempercepat atlet ke bawah. Jika atlet mampu melewati atas Mr. 20 ft dari lompatan asal 15 ft, maka bagi bumi untuk mempercepat atlet jatuh ke bawah. Apakah percepatan beraturan dari peloncat indah sama juga dialami oleh penerjun yang terjun dari ketinggian beribu-ribu ft? Tidak, karena dalam terjun bebas penerjun jatuh melayang lebih lama di udara daripada peloncat indah. Selanjutnya, pengertian kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan durasi yang digunakan pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dengan kata lain, kecepatan adalah gerakan dari anggota tubuh yang dilakukan berulang dan dilakukan secara secepat mungkin. Kecepatan dapat disimpulkan dengan lambang atau V, jarak tempuh atau S, dan waktu atau T. Gerak. Selanjutnya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan yang lurus kecepatannya tetap atau konstan. Dikatakan beraturan sebab periode ditempuh selalu sama atau teratur. Bila jarak sprinter menempuh jarak 100 meter dalam waktu 100 per detik, 10 detik, maka kesatuannya jaraknya adalah meter dan kesatuan waktunya adalah detik. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak atau panjangnya lintasan dan waktu lamanya gerak, atau dengan perkataan lain, jarak yang ditempuh dibandingkan dengan lamanya perjalanan melukiskan betapa cepatnya suatu gerak. Dengan rumus di bawah ini, kecepatan atau V sama dengan jarak per waktu atau S per T. Selanjutnya, percepatan.
Dua orang pelajari dengan kecepatan yang tetap dan besarnya kecepatannya sama. Bila salah seorang akan mendahului lawannya, maka ia harus menambah kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatannya agar lebih cepat. Gerak itu mempunyai arah gerak dan laju gerak terdiri dari kecepatan atau velocity, dan percepatan adalah acceleration. Bola yang jatuh dari atas ke bawah, kecepatannya makin lama makin besar. Artinya kecepatan dari bola itu setiap waktu dalam satuan waktu tertentu berubah atau bertambah. Selanjutnya C. Hukum percepatan atau Newton 2. Percepatan yang diterima oleh sebuah benda atau badan berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya. Hukum percepatan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. K. Kekuatan. A. Percepatan. M. Massa. Prinsip efisiensi gerak yang berhubungannya dengan percepatan, bahwa aktivitas yang memerlukan daya tahan gerakan dengan kecepatannya yang tetap lebih efisien daripada gerak yang berubah-ubah kecepatannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip gerak. 1. Semua kegiatan olahraga memerlukan kecepatan gerak atau berlari, berenang. Usahakan agar kecepatannya tidak selalu berubah. 2. Pada lari jarak yang cukup jauh, misalnya lari 1500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, usahakan agar dapat mempertahankan kecepatan gerak beraturannya. Yang ketiga, bila mengajar menyusul lawan, usahakan jangan mengubah kecepatan dengan seketika. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.